Tadi saya ada tamu dulu sebentar ya. Baik, Prof. Ya, baik Bapak Ibu eh, yang sudah join silakan buka eh, kameranya dan saya akan share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Udah, Prof. Udah loh. Kalau kelas ini sudah dapat materinya belum ya yang untuk yang ini? Sudah dikirim semua, Prof. Sudah dikirim ya. Baik kalau begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita di pertemuan yang keempat ini saya akan menyampaikan pokok bahasan ya mengenai service quality model dari parasuraman, service quality model dari ground rules, service quality dari rumah sakit, ya, dan bagaimana mengukur service quality, ya, SEPQUAL dengan SEPQUAL dan SERVQUAL, dan bagaimana kita akan bicara closing the gap of service quality, ya. Dan yang terakhir adalah soal UTS. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum join, ya silahkan dikabari teman-temannya karena pada malam ini saya akan menyampaikan materi untuk UTS, ya materinya di kuliah yang keempat ini. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ya building the service quality model ya ada mulai dari karakteristik of service quality, the by product level, the flower of service, the service management triangle dan the service profit change. Nah, minggu yang lalu ya. Nah, minggu ini pokok bahasanya sudah saya sampaikan. Nah, sebelum saya berlanjut barangkali eh, saya ingin menandaskan kembali bahwa yang namanya produksi ya di sini produksi barang dan produksi jasa itu ada perbedaan. Nah, jadi yang kita bicarakan saya berulang-ulang ya supaya kita mempunyai pemahaman yang kuat bahwa servis itu tidak semata-mata pelayanan. Ya minggu yang lalu sudah saya sampaikan di Service Management Triangle ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana pabrik dari servis ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu produk itu pasti ada factory-nya, ada pabriknya. Kalau barang, nah ini kebetulan pabrik mobil ya kelihatan ya. Dan kalau jasa, nah kalau jasa itu adalah eh, berbentuk gedung ya, di mana di dalamnya itu ada eh, sekumpulan manusia yang terorganisasi ya dengan tugas dan kewajibannya dan melayani customer ya. Yang dikenal ya hubungan ketiga aspek itu top management, employee dan customer itu dikenal dengan the service management triangle. Nah, itu sebagai pabriknya ya. Minggu yang lalu saya sudah bahas. Pada malam ini saya ingin menyampaikan eh, service gap. Jadi kenapa kalau membuat barang itu bisa 100% ya. Anggaplah misalkan ibu-ibu membuat kue ya, membuat kue kalau lebaran ada cetakannya, begitu dibuat misalkan masuk ke open keluar 100%. Ya. Akan tetapi kalau kita memproduksi jasa itu tidak akan keluar 100% karena di situ akan timbul gap. Ya. Jadi gap itu adalah antara harapan dan kenyataan. Nah, kenapa timbulnya gap? Ya, karena service itu adalah intangible, ya, tidak berwujud. Ya. Kemudian inseparability, ya, production and consumption is simultan. Produksi dan konsumsi itu adalah sekaligus, ya, seperti dokter terhadap pasien. Ya, saya sekarang mengajar para mahasiswa langsung dikonsumsi ilmunya. Ya. Kemudian variability, ya.
variability itu pasti akan adanya perbedaan ya bagi orang yang melaksanakan suatu pelayanan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, maupun misalkan berbeda dengan orang lain ya. Untuk dirinya sendiri misalkan kerja pagi hari dengan kerja malam hari itu pasti berbeda. Kemudian perishability, kalau barang itu diproduksi bisa disimpan, nah kalau jasa itu tidak bisa disimpan karena langsung dinikmati ya. Nah, ini sehingga menimbulkannya adanya gap ya. Nah, ini para suraman ya namanya, yang mungkin sudah saya sampaikan ya, bahwa para suraman ini adalah salah satu tokoh dari service marketing di Amerika ya. Ini tahun 85, ini sudah lama sekali, tapi ini sampai sekarang ibaratnya sebagai suatu landasan untuk memahami adanya gap. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dokter ya, kalau misalkan manusia itu makhluk yang sempurna ya, yang sempurna, tetapi kalau begitu adanya penyakit itu timbulnya gap misalkan ya. Misalkan penyakit yang berhubungan dengan saraf ke tangan ya, mungkin menjadi tangannya tidak sempurna ya, atau bisa stroke kalau misalkan lagi ini, atau ke kaki juga misalkan ya bisa jalan tidak sempurna ya. Nah, ini pun di dalam servis itu akan ada banyaknya gap. Jadi gap yang awal ya, jadi gap itu adalah gap antara apa yang dirasakan oleh nasabah ya dan apa yang dipersepsikan oleh institusi ya. Jadi akan adanya gap antara pasien dengan pihak rumah sakit. Akan adanya gap antara pasien dengan klinik. Akan adanya gap misalkan antara eh, pasien dengan misalkan tim dokter. Ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Kita bisa lihat di sini apa namanya, mulai dari gap 5. Ya. Jadi para suraman itu kalau di dalam tubuh manusia misalkan adanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan fungsi-fungsi tubuh tidak berjalan, ya. Faktor utamanya faktor apa? Nah, para suraman itu menemukan adanya 5 gap, ya. 5 kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Ya. Harapannya misalkan nilainya 5, ya, tapi kenyataannya mendapat nilai 3. Nah, itu adalah gap, ya. Nah, gap ini kita bisa dipahami ya dari para suraman itu ya, dari yang apa namanya service quality model yang menemukan gap yang sebanyak 5 itu, kita untuk memahaminya dimulai dari gap yang kelima ya. Nah, kenapa dimulai dari gap yang kelima? Karena di sini adalah gap antara harapan dan kenyataan, expected service dan perceived service. Yang diharapkan dan dirasakan oleh siapa? Di sini adalah oleh customer ya, atau oleh pasien ya. Jadi antara harapan dan kenyataan itu akan terjadi ya. Nah, kenapa terjadi gap tadi? Saya singgung ya di awal bahwa ada beberapa apa namanya karakteristik dari servis ya. Karakteristik servis yang tadi yang 4 yang menyebabkan itu adalah menyulitkan ya, menyulitkan mengukurnya, menyulitkan eh, pelaksanaannya ya. Nah, karena ada 5 karakteristik tadi ya. Nah, jadi expected service dan perceived service itu akan adanya gap harapan dan kenyataan dari pasien. Harapan dari pasien ya, expected service ya, ini dipengaruhi oleh personal need, kebutuhannya ya, kebutuhan seseorang, kebutuhan pasien ya. Kebutuhan pasien itu apa sih misalkan ya. Nah, kalau kita kembali kepada mata kuliah marketing management ya, ada apa namanya real need. Nah, apa itu real need? Nah, jadi real need itu kebutuhan yang nyata kita membeli sesuatu jasa ya. Atau kalau minggu yang lalu real need itu adalah yang dibeli oleh pasien itu adalah core benefitnya itu adalah ingin sembuh kalau datang ke rumah sakit. Itu adalah personal need. Jadi real need. Kemudian ada street need. Nah, kalau street need itu adalah misalkan ingin eh, biayanya murah. Ya.
Kemudian unstated need, ya, di waktu di Kotler itu ingin dilayani dengan baik. Nah, itu adalah personal need. Jadi personal need kemungkinan di sini adalah nilainya adalah 5. Ya. Nah, kemudian past experience, ya, pengalaman masa lalu. Ya. Seorang seorang pasien pasti mempunyai pengalaman berobat, ya. Baik misalkan dengan dokter yang bersangkutan maupun klinik yang bersangkutan maupun rumah sakit yang bersangkutan, ya. Itu adalah past experience. Itu akan membandingkan misalkan, ya. Oh, dulu misalkan di sini pengalaman masa lalunya itu adalah berhubungan dengan dokter X, berhubungan dengan pelayanan rumah sakit X misalkan, berhubungan dengan klinik X, itu adalah eh, sangat bagus, ya. Itu adalah past experience. Kemudian word of mouth communication. Nah, ini ada rekomendasi, ya. Rekomendasi misalkan dari siapa? Mungkin dari tetangganya, ya. Positive word of mouth communication. Sudah kalau mau berobat misalkan atau mau melahirkan di rumah klinik bersalin X saja. Nah, ini adalah harapan-harapan yang apa namanya? Yang diharapkan. Nah, persip. Nah, persipnya kemungkinan di sini yang dirasakan bukan 5-5-5, tapi kenyataannya adalah misalkan 4-4-4, ya. Kalau tadi kan 5-5-5. Nah, ini timbullah gap, ya. Gapnya adalah 1, ya. Jadi disitulah gap antara harapan dan kenyataan, ya. Nah, para suraman kemudian memecah, ya, memerinci gap 5 itu adalah dari mulai gap 1. Nah, kenapa terjadi gap 5? Ya. Jadi gap 5 itu terjadi karena adanya gap 1. Ya. Jadi gap 1 itu adalah perbedaan persepsi, ya, antara tadi expected service yang dipengaruhi oleh personal need past experience word of mouth communication. Harapan yang di apa namanya yang expected service itu adalah yang diharapkan. Kalau persip ini adalah yang dirasakan. Nah, kenapa terjadi? Ya, misalkan di sini hasilnya yang ngaplam misalkan kalau 4 sudah bagus, ya. Misalkan bisa saja di sini hasilnya misalkan 3, ya, ya 3 3, ya, bukan 4 4. Kan artinya ada -2, ya. Nah, ini terjadi karena manajemen perception of the customer expectation, expectation, ya. Jadi intinya adalah kenapa terjadi gap? Karena tidak paham, ya. Kenapa misalkan seharusnya 5, pahamnya cuma 4. Ya. Jadi tidak memahami apa itu personal need, dia tidak memahami itu past experience, dia tidak memahami word of mouth communication. Nah, itulah yang terjadi, maka terjadi adalah manajemen perception of customer expectation. Nah, salah satu contoh, ya, pasti kalau rumah sakit itu sudah mempunyai visi, misi, ya, dan strategi untuk pelayanan, ya. Nah, jadi artinya misalkan di dalam pencantuman visi, ya, misi misalkan, ya, kemudian strategi mungkin hanya bisa 4 menangkapnya karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Ya, kalau servis kan intangible. Ya. Jadi begitu membuat misalkan visi, misi, dan strategi itu tidak memahami ketiga aspek ini. Ya. Nah, setelah itu adanya gap 2. Ya. Kalau gap 2 itu, ya, ini kan misalkan manajemen di sini, manajemen rumah sakit sudah membuat visi, misi, dan strategi. Setelah itu dibuatlah SOP. Ya. Nah, ketika membuat SOP yang tadinya 4, mungkin misalkan di sini hanya bisa ditulis hanya 3,5. Ya. Karena apa? Karena sulit istilahnya itu, ya. Berkaitan dengan misalkan jasa, bagaimana misalkan contoh aja, ingin supaya toilet itu bersih. Nah, cara menuliskan indikator bersih itu apa? Nah, jadi artinya misalkan dibuatlah SOP, ya. Tetapi SOP itu tidak sesempurna apa yang ada di visi misi karena tadi abstrak, ya.
Sehingga antara tadi 4 dengan 3,5 itu berarti adanya gap 5. Ya. Jadi artinya kan kalau manajemen itu membuat kebijakan, ya. Jadi manajemen expectation of customer expectation di sini adalah merupakan kebijakan. Nah, kebijakan, kemudian ada SOP, ya. Nah, dari SOP itu adalah dilaksanakan oleh karyawan. Ya. Ingat ke service management triangle, ya. Kalau di yang paling atas di sini adalah company, nah, kemudian ada SOP, di sini ada employee yang melaksanakan. Dari 3,5 misalkan, ya, SOP ada, tetapi misalkan SOP itu tidak dapat dilaksanakan 100%, sehingga misalkan di sini hanya tinggal 3 SOP itu bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena kan variability, ya. Tidak semua SOP itu bisa dilakukan, ya. Karena apa? Karena misalkan tadi, ya, SOP-nya sama siang dan malam, tetapi begitu malam hari seseorang kena ngantuk, ya. Sehingga SOP itu misalkan tidak bisa dilaksanakan, ya. Nah, setelah itu, ya, eh, service delivery, ya. Jadi misalkan kita kan bicara pelayanan. Nah, pelayanan biasanya ini adalah misalkan bagaimana rumah sakit itu menginformasikan pelayanan yang baik terhadap customer, ya. Maka di sini dibuatlah external communication the customer. Nah, ingat mungkin Bapak Ibu, ya, saya di sini, ya. Di sini ada apa namanya? Ada manajemen, ya. Ada employee, ya. Dan ini ada customer, ya. Nah, di sini kan ada apa namanya? External marketing, ya. Nah, inilah external communication to the customer, ya. Jadi apa yang ada, ya. Jadi apa yang di apa namanya disampaikan kepada dilaksanakan dengan apa yang di sini ini bisa timbul gap, ya. Contoh yang dikemukakan misalkan pernah saya sampaikan, ya, kalau kita memesan hotel di aplikasi maka foto-fotonya masih bagus, ya, karena mungkin waktu pendirian, ya. Tapi begitu misalkan kenyataan itu sudah pada kotor, ya. Nah, itu akan timbul yang namanya gap 4, ya. Jadi gap 4 itu adalah terjadi pada saat SOP yang bagus itu misalkannya diinformasikan kepada apa namanya kepada customer sebagai external communication, ini yang di external apa namanya service, ya. Nah, di dalam prakteknya apa yang dikemukakan atau apa yang ada di brosur itu tidak sesuai dengan service delivery atau dengan pelaksanaannya, ya. Nah, jadi ini adalah gap 5, ya. Jadi gap 5 itu ya mungkin di sini hanya tinggal 3,275 misalkan, ya. Nah, tinggal 2,75 dari 3 itu. Jadi ada gap antara apa yang dilaksanakan dengan yang dikomunikasikan, ya. Nah, oleh karena itu misalkan di sini mungkin terjadi, ya. Kalau saya tadi memprediksi 5 dengan 3 atau 5 dengan 4, kemungkinan di sini misalkan persib service itu hanya 2,5, ya. Padahal sebetulnya adalah tadi keinginan pas experience itu adalah 5, personal need 5, ini adalah 5. Ya. Maka itulah kenapa terjadi gap. Ya, jadi terjadi gap karena memang dimulai dari karakteristik of service. Ya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5. Ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi intinya bahwa service quality model para suraman mampu menyampaikan kepada pembaca, kepada kita semua, bahwa di dalam pelayanan itu pasti akan ada minimal 5 gap. Ya. Minimal yang 5 gap karena apa? Karena kalau misalkan kembali kepada karakteristik of service, itu adanya 4 yang apa, tanda atau karakteristik dari service yang kemungkinan itu tidak akan apa namanya berbeda dengan produk. Kalau memproduksi barang dengan memproduksi jasa itu akan berbeda. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan, Pak Nandito barangkali ada yang bisa udah menangkap Pak
Pak Dokter? Ya, Prof. Ini saya terus terang agak bingung sih, Prof. Ya, Cuman mungkin mohon dikoreksi ya, Prof ya. Kalau di sini ya kan silakan. apa yang saya pahami ini di sini gap satu ini menunjukkan ada perbedaan antara harapan manajemen dengan harapan Ya, konsumen. bukan Ini manajemen di sini antara harapan konsumen oh, di sini. Ya, oh kan harapan ini konsumen ya. ini konsumen nih, titik konsumen. Nah, ini ya, itu. Jadi di sini adalah antara harapan konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen. Ya, itu gap 5. Oh gitu. Ya. Gap satu maksudnya, Prof. Nah, kalau gap satu, Maksud nah saya mulai mulai di dari sini. gap satu. Nah, gap satu antara harapan apa namanya harapan konsumen dengan manajemen. Nah, Iya, itu. maksud saya kan Ya, gitu. Nah, maksud ya saya, gap satu. Ya, gap satu, artinya gap satu ini ya, kan berarti perbedaan antara harapan manajemen dengan harapan ya, konsumen. ya. Berarti ini gap satu ini biasanya terjadi kalau manajemen tuh tidak paham apa yang diinginkan konsumen ya, Prof ya, Betul. Ya, atau yang dibutuhkan ya. ya, Kemudian yang gap dua ini ya, eh, dia akan terjadi pada saat manajemen itu gagal menerjemahkan persepsi mereka tentang harapan konsumen. ya, Bagaimana untuk menjadi spesifikasi mutu layanan yang jelas, begitukah, Prof? ya. Nah, makanya misalkan kan tadi sudah menganggap paham ya, Ya, menganggap paham apa yang dipersepsikan oleh konsumen, oleh pasien. ya. Nah, karena menganggap paham, pasti kan kalau rumah sakit paham, membuatlah SOP. Nah, antara Hmm, persepsi dengan SOP itu juga akan adanya gap karena tadi kan kita bicara sesuatu yang intangible. iya, iya. Jadi diperjelas dalam bentuk SOP begitu ya, Prof ya. Nah, betul Yang kan gap ada 2 SOP ya. harus Kalau di rumah diperjelas sakit seperti itu pasti ya. SOP-nya sudah banyak ya. Untuk memitigasi yang gap 2 itu ya. Ya, Kemudian kalau di gap 3 ini berarti ada celah antara antara tadi ya, SOP dan SOP pelaksanaan dengan ya, pelaksanaan ya. Ya, pelaksanaan yang ya biasanya pasti kita akan ada. mitigasi itu di manajemen rumah sakit dimitigasi dengan melakukan audit ya, Prof ya. Nah, Antara ya, SOP dengan fakta di lapangan kan. ya, fakta di lapangan. Nah, itu Ya, akan terjadi kemudian gap. Karena apa? Karena tadi variability itu ya, iya. ada ciri-ciri servis. Nah, Kemudian di gap 4 ini adalah antara delivery pelayanan, penyampaian pelayanan dengan brosur. dengan Nah, dengan brosur misalkan ya, brosur dengan ya. info. Nah, itu. Janji-janji yang kemarin dibahas Nah, itu ya, Prof betul. ya. Kalau kita kan ada janji kan ya, ada Mm-mm. melaksanakan. Nah, itu gagal melaksanakan janji ya. Mm-mm. Ya, Oke, jadi harus ada kesesuaian apa yang dijanjikan dengan yang diterima oleh betul, konsumen, betul. begitu ya. Ya. Nah, kalau yang gap 5 itu Nah, itu berarti pada akhirnya ya. Jadi ini saya pada masih bingung akhirnya yang gap 5 nih, Prof nih. Nah, ya, jadi pada akhirnya antara harapan di sini expected service itu adalah harapan dari pasien ya. Perceived oh, service itu adalah yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini kan customer di sini yang nih. diharapkan dengan yang dirasakan. Nah, ini kan ini nih consumer Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh pasien itulah gap 5 sebagai akhir ya. Contohnya gimana ya, Prof ya? Saya masih agak bingung, Prof. Nah, contohnya misalkan tadi ya eh, kalau misalkan gap 5 antara harapan. Nah, contohnya saja misalkan ya. Pas Mm. experience, tadi kan saya udah ini. Harapannya ya, pengalaman misalkan seseorang Pak dengan berobat dengan Pak Dokter Wiwo pagi hari itu nilainya bagus ya. Mm. Nah, akan tetapi misalkan pada suatu waktu ternyata misalkan terlalu cepat gitu kan ya. Ya akhirnya yang harapannya 5 persipnya itu adalah karena apa? Menjadi 4 turun. Berarti gapnya 1. Nah, kenapa Oh, demikian? Misalkan ya, oh iya kalau kemarin service delivery-nya bagus, padahal SOP-nya kan sama, ya. Tapi mungkin kalau pada kemarin saat itu Pak, pasiennya nggak begitu nah, banyak sehingga ini nah sehingga misal pagi waktu hari masih komunikasinya. fresh ya Pak Dokter, sore udah Mm. agak misalkan apalagi lah musim flu, nah mungkin itu ya Ya, ya, ya. jadi Oh, oke, begitu oke. ya. Ya, ya. Baik, Nah, Prof, justru terima kasih. misalkan di sini dengan kita mengetahuinya gap dari parasuraman itu bagaimana way out-nya jalan keluarnya. Menutup gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, termasuk gap 5 ya. Jadi parasuraman itu dia menyampaikan penyakit dan apa obatnya. Nah, itu. Dan Hmm. inilah yang akan dijadikan UTS ya.
Jadi gap 1 di rumah sakit itu apa, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5. Ya. Nah, untuk selanjutnya supaya ada lagi barangkali yang lain sebelum ini barusan Pak Anandito oke sudah oke ya. Ya, makasih, Ibu Prof. Sinta barangkali perwakilan. Jadi gap-gap ini untuk mengetahui antara harapan konsumen dan kenyataan Betul. yang Ya, dirasakan konsumen ya, betul. Prof ya. Pada akhirnya begitu ya. Ya, Dan yang intinya adalah disediakan. service quality model itu adalah bagaimana mengobatinya ya. Oh, sehingga tidak terjadi gap yang terlalu Betul. tinggi Terus sehingga memang tidak bisa dihilangkan dalam servis pasti ada, tapi kita bisa mempersempit ya. oh, baik Prof. Ya, Makasih ada Prof. lagi yang lain barangkali Bapak Ibu silahkan. Izin Prof, Ya, silahkan. kalau gitu mungkin bisa kita pahami sebagai kegagalan terjemahan antara satu keinginan seseorang sama pemahaman apa yang diinginkan orang itu gitu mungkin ya Prof ya. Itu memang Kemudian awalnya itulah kegagalan ya. Kegagalan kegagalan, memahami. gagal Ya, paham lah ini. ya, betul. Setelah itu ketika ada gagal paham ini Ditransfer turunlah ke juga. ya ditransfer lagi lebih lanjut Hmm, ke ya, kebijakannya begitu. seperti Ya, apa, ke pelaksananya ya, seperti apa. ya, Setelah itu di lapangannya juga ya, kejadiannya bagaimana, diiklankannya seperti apa gitu ya, dibanding begitu. kenyataan. Mungkin demikian ya, Betul, Prof. betul. Jadi kalau misalkan di ini mah penyakit jadi komplikasi, itu terjadi komplikasi ya. Dari satu misalkan titik ya, karena tidak diobati itu menjadi atau misalkan apa salah diagnosa dikasih obat ini jadi komplikasi barangkali itu ya kalau Pak Dokter. Ya, gitu. Jadi kegagalannya bisa di 5 titik ini gitu ya, Ya. Prof ya. Nah, bahkan mungkin kalau ini kan menurut para suraman dan ini sampai sekarang dijadikan landasan ya bagi para pemikir-pemikir. Mungkin kita bisa saja menemukan ya. Misalkan kayak ini ya, expected service kalau menurut para suraman adalah word of mouth communication, personal need dan past experience 3 ya. Mungkin saja misalkan kita menemukan faktor misalkan budaya ya. Budaya yang misalkan apa faktor demografi misalkan di sini kan kita tidak bicara itu ya faktor demografi misalkan kalau yang menengah ke bawah dilayani itu dengan pelayanan yang X misalkan seperti itu sudah oke ya tapi kalau menengah ke atas mungkin wah ini tidak sesuai. Nah ini sebetulnya bisa dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut sebetulnya ya. Nah, cuman para suraman memberikan apa namanya gambaran secara garis besar. Nah, jadi yang paling penting di sini para suraman itu adalah mendiagnosa adanya penyakit-penyakit dalam tubuh dan dan bagaimana memberikan jalan keluarnya obatnya. Ya. Nah, cuman sekarang saya belum kepada obatnya, tetapi kepada penyakitnya dulu. Ya, itu Pak Dokter ya. Oh ya Prof, Ya, Ya, itu Prof. Prof para suratman itu kan itu narasumbernya tuh tahun 85. Ada yang terbaru nggak betul. ya Prof? Nah, sebetulnya kalau misalkan Ibu mencari di buku-buku yang terbaru, pasti masih mengutip yang ini, para suraman. Ya. Karena ini dijadikan landasan. Ya. Jadi kalau misalkan, terutama memang kalau kalau misalkan nanti, ya, memang seperti membuat disertasi, membuat tesis, itu adalah harus yang terbaru, ya, artikelnya. Tetapi kalau misalkan bicara para suraman, ya, kalau misalkan Kotler, itu tahun berapapun itu dipakai karena memang itu adalah mempunyai implikasi masing-masing ya dan masih dijadikan landasan. Sehingga kalau misalkan kita ya Bapak Ibu membaca jurnal internasional yang terindeks Scopus misalkan ya di bidang service marketing ya mengenai pemasaran jasa itu yang para suraman tahun 82 8 masih dimasukkan sebagai historical apa namanya saya historical dari ilmu servis ini ya. Padahal kalau di Indonesia itu kalau misalkan jurnal itu pokoknya ya seperti nanti Bapak Ibu membuat tesis maksimum 10 tahun ya. Tetapi kalau misalkan kita membaca jurnal internasional yang terupdate sekalipun saya baca, kalau bicara service quality pasti jurnal para suraman itu keluar ya, yang 985. Apalagi misalkan mau mengembangkan ini karena banyak yang mengembangkan ini itu ya. Misalkan tadi express service itu apa saja sih? Misalkan ya. Bahkan misalkan mengembangkan bukan hanya 5 tapi 7 ya. Karena kan sekarang kalau seperti penyakit kan sudah banyak komplikasi ya. Nah, sekarang dari persuraman itu masih yang pokok ya. Itu Bu Sinta ya. Baik Prof, makasih Prof. Ya, kita lanjut saja supaya lebih paham Bapak Ibu. Nah, di sini ya.
Jadi di sini service quality model dari Parasuraman itu ada 5 gap ya. Yang gap itu tadi komplikasi sebagai fungsi dari gap 1, gap 2, gap 3 dan gap 4. Nah, gap 1 tadi sudah disampaikan, gap antara persepsi manajemen dengan ekspektasi konsumen ya. Gap 2, gap antara penerjemahan persepsi manajemen ke dalam spesifikasi kualitas pelayanan atau standar pelayanan ya. Atau menurut saya tadi kebijakan yang terkait dengan visi, misi dan strategi ya. Gap 3 antara spesifikasi kualitas pelayanan atau standar pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan sebelum dan sesudah kontak. Ya pokoknya sebelum dan sesudah itu sama seperti kemarin, the service and supplementary service ya. Dari mulai pasien masuk sampai pasien pulang. Nah, gap 4, gap antara spesifikasi kualitas pelayanan atau standar dengan komunikasi eksternal to customer ya. Kemudian yang kelima, gap antara pelayanan yang dirasakan dengan ekspektasi konsumen. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk memahami service quality model, Bapak Ibu harus memahami juga, ingat terus mengenai the service management triangle ya. Ada manajemen di sini, kemudian ada employee ya, dan ada customer. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana closing gap-nya ya. Bagaimana mengobatinya. Nah, closing gap model service quality. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu ada semacam kesimpulan dari Parasuraman ya. Jadi kegagalan pelayanan prima antara perusahaan dengan pelanggan, kegagalan pelayanan prima antara rumah sakit dengan pasien. Nah, jadi tadi gap 1 gagal memahami keinginan pelanggan, dari kegagalan memahami keinginan pelanggan, gagal membuat SOP, gagal melaksanakan pelayanan tidak sesuai, gagal pelayanan tidak sesuai informasi, dan terakhir kegagalan pelayanan tidak sesuai harapan. Inilah kelima gap gagal tadi ya. Nah, sekarang bagaimana closing gap-nya? Closing gap untuk yang pertama tadi ya, kegagalan memahami keinginan pelanggan. Jadi artinya di sini harus melakukan penelitian. Jadi penelitian misalkan salah satu contoh ya. Berikanlah misalkan dengan the supplementary service di tempat apa namanya di toilet itu misalkan harus ada apa ya. Coba misalkan yang standar aja 5, terus minta ditambahkan ya. Kalau misalkan apa saja. Jadi ada indikator-indikator yang harus kita lakukan ya. Atau ruangan misalkan tempat pelayanan pasien. Nah, itu lakukan penelitian ya. Kemudian tingkatkan komunikasi dan interaksi. Nah, jadi artinya ini perlu sosialisasi misalkan ya. Komunikasi terutama personal need ya. Personal need itu misalkan jangan sampai misalkan ya Bapak Ibu itu kan personal need ya. Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu datang ke sini ingin sembuh, tapi Bapak Ibu kalau ingin sembuh Bapak Ibu harus minum obat sesuai dengan yang sudah diberikan ya. Nanti misalkan ini Maya. Ya. Karena apa? Datang ke dokter tapi obatnya tidak dimakan kan nggak sembuh-sembuh ya. Nah, itu kan bisa terjadi. Artinya di sini tingkatkan komunikasi dan interaksi. Dan kalau misalkan dokter komunikasi dan interaksi dokter kan ya maaf kemarin minggu yang lalu juga saya baru pulang dari dokter ya kebetulan belum sembuh kena flu ya. Pelayanannya standar ya. Jadi sakit apa, udah berapa lama dicek gitu, ya sudah ya. Nah, kenapa misalkan Pak, ada apa gitu kan saya udah beberapa kali ke situ. Jadi perasaan itu jadi tidak kenal, ya dingin. Jadi ke dokter itu dingin ya. Nah, jadi tingkatkan interaksi dan yang paling penting adalah dari misalkan penelitian ini harus ada tindak lanjut di temuan. Ya. Jadi kalau tindak lanjut di pertemuan itu kayak ini ya plan ya do check action. Nah, ini harus ada action di sini PDCE. Kemudian closing gap yang kedua. Nah, ini kan tadi kegagalan memahami ya, kegagalan memahami dari pimpinan terhadap pelanggan. Ya. Tapi itu juga kadang-kadang misalkan tahu tapi pura-pura tidak tahu karena yang namanya melaksanakan pelayanan berkualitas itu adalah perlu modal ya, perlu biaya seperti misalkan tadi
ya. Di toilet misalkan ya. Di toilet itu misalnya kadang-kadang kan tidak ada AC ya. Nah, tapi misalkan pas penelitian kata itu saran apa ada AC. Nah, itu kan misalkan tidak ada AC itu panas. Memang betul panas tidak ada AC karena misalkan ini kan biaya. Nah, oleh karena itu di sini adalah kalau untuk meningkatkan kualitas pelayanan sama seperti melaksanakan total quality management ya atau total manajemen kualitas total. Ini yang pertama harus ada komitmen. Ya, apakah pimpinan mempunyai komitmen nggak untuk memberikan pelayanan yang terbaik? Ya, bukan cuman misalkan hanya di eh, visi misi. Ya. Kemudian buat standar yang tepat. Nah, standar yang tepat itu misalkan ya kalau begitu memang bolehlah misalkan pakai AC ya. Tetapi misalkan AC-nya di timer. Ya. Nah, itu kan buat standar pelayanan yang tepat. Ya. Karena kalau misalkan AC di timer, kalau misalkan tidak dipakai atau malam hari kan jarang dipakai, itu kan boros untuk aliran listrik. Ya. Tegaskan tujuan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan itu harus ditegaskan. Misalkan tadi di dalam ini bisa dikaitkan dengan the supplementary service, ya, yang ada ada core service dan supplementary. Ya. Nah, supplementarinya itu misalkan tegaskan tujuan dari tiap kelopak-kelopak itu. Ya. Sekarang misalkan kelopak WC atau toilet memberikan kenyamanan. Ya. Kelopaknya adalah tempat misalkan ibadah misalkan. Kemudian kalau kelopak supplementary service-nya tentang tempat pengambilan sampel darah. Nah, bagaimana? Nah, ini tuh jadi pokoknya harus setiap kelopak-kelopak harus punya tujuan. Setelah itu adalah pelatihan standar pelayanan. Nah, barangkali misalkan ya, kalau saya pimpinan rumah sakit, kemudian misalkan melihat dokter begitu, paling misalkan saya pendekatan, Pak, bagaimana supaya misalkan klinik kita itu ramai ya dan merasa terikat dengan kita ya. Coba misalkan pelayanan ya bukan pengetahuan tapi sikap dan perilakunya bisa diubah supaya nyaman datang ke klinik atau ke rumah sakit misalkan ya. Nah, itu adalah pelatihan ya. Perbaharui standar. Nah, ini perbaharui standar itu karena apa? Karena memang misalkan tadi kalau toilet misalkan pasiennya kalau masih sehari misalkan toilet itu digunakan hanya 10 orang. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang 20? Ya, artinya di situ harus ada yang standby. Kemudian mengukur kinerja pelayanan. Ya, ya, ditanyakan misalkan tangibility bagaimana misalkan ya. Tangibility ruang pelayanan, bersih tidaknya ya. Nah, itu. Kemudian tingkatkan standar pelayanan sama di sini perbaharui dan tingkatkan ya. Misalkan tingkatkan itu kalau misalkan di toilet di rumah sakit hanya ada kalau sekarang itu ada misalkan pemanas tangan ya itu ya pengering ya. Nah, itu adalah bagaimana kita memperbaharui SOP. Nah, gagal melaksanakan pelayanan tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini adalah karena variability ya. Karena variability. Jadi variability itu misalkan tadi ya bukan antar dokter tapi dengan dokternya sendiri pagi, siang, sore, malam ini berbeda ya. Nah, oleh karena itu misalkan di sini rekrut pegawai yang terbaik ya. Jadi bukan hanya dokter tetapi misalkan dokter yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ya. Jam berapa saja misalkan masih siap, masih bisa senyum ya. Jadi yang terbaik, yang tepat. Kemudian pengembangan SDM ya. Jadi pengembangan SDM itu adalah dari pangkat, dari gaji ya. Karena kalau misalkan di kemarin ya waktu di service provide change ya kalau tidak dikembangkan diberikan balas jasa yang baik itu akan menimbulkan turnover. Kemudian pertahankan SDM yang baik. Nah, itu adalah gap yang ketiga ya. Nah, gap yang keempat pelayanan tidak sesuai dengan informasi ya.
Makanya misalkan di sini harus cari info pelaksanaan pelayanan, ya. Cari info pelaksanaan pelayanan itu apa namanya, antara di brosur dengan di pelaksanaan sama atau beda, ya. Jadi harus ada yang mensupervisi, ya. Kemudian hindari, nah perlu dicek, ya. Apakah misalkan lingkungan-lingkungan yang di foto-foto yang ada di brosur itu masih sama dengan yang ada di kondisi rumah sakit sekarang? Tidak, ya. Kemudian bagaimana ke humas misalkan, ya, suka ada komplain tidak, ya. Nah, perbaiki layanan internal kepada pegawai. Nah, kembali kepada internal service quality, ya, antara manajemen dengan employee, ya. Karena apa? Karena tadi teori the mirror teori cermin minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Perbaiki layanan internal, ya. Jadi meskipun ada, tapi biarin aja misalkan, ya, apalagi orang-orang misalkan di level bawah yang apa namanya, kalau menyuruh itu harus dengan teori X, ya, harus dipaksa, harus di ini. Beda dengan yang teori Y dalam teori motivasi, ya. Jadi pokoknya di sini adalah perbaiki layanan internal. Nah, jadi pastikan semua layanan itu harus sesuai standar. Nah, ini adalah kegagalan pelayanan tidak sesuai informasi. Nah, sekarang kalau closing gap. Nah, closing gap itu adalah terjadi harapan dan kenyataan, ya. Dan kalau ini terjadi dan ada yang mengetahui di sini adalah harus minta maaf, minta masukan, ya. Kalau misalkan apa namanya tidak sesuainya parah, nah, bahkan misalnya menimbulkan malpraktek, ya, gimana berikan diskon, ya. Janjikan pelayanan diperbaiki, pelayanan lebih baik, ya. Kalau ada masalah, melakukan pendekatan personal, ya. Jangan sampai misalkan ada masalah pasien teriak-teriak ke staf rumah sakit, kan ada di ini, ya, di medsos, ya. Nah, buat kotak saran atau misalkan kalau sekarang dengan Google Phone segala macam, ya. Pendekatan supaya tidak kapok. Nah, di sini ada database pelanggan, ya. Jadi database pelanggan itu bukan semata-mata hanya SIM rumah sakit, ya, yang berkaitan dengan rekam medis, tetapi sebetulnya adalah siapa sebetulnya pasien kita ini, ya. Penyakitnya apa saja, obatnya apa saja, pasti itu ada di rekam medis. Tapi who is the my customer, itu adalah our customer itu siapa, ya. Kemudian adanya pelanggan khusus dan evaluasi mengenai tool of management, ya. Tool of management ini adalah material, metode, mesin, dan mes, ya. Jadi misalkan evaluasi lagi sumber daya yang ada di rumah sakit, ya, SDM-nya, ya, keuangannya, ya, kemudian kesiapan material atau persediaan rumah sakit, ya, metode kerjanya. Mesin itu adalah teknologi, ya. Mes itu adalah bisa pasien, bisa masyarakat. Nah, evaluasi lagi kalau terjadi misalkan kegagalan, ya. Nah, seperti di Bandung misalkan, ya, ada rumah sakit yang pokoknya tidak tahu, pokoknya berhenti BPJS, ya. Salah satu rumah sakit, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, searching, ya. Apakah memang pihak rumah sakit yang melanggar? Apakah pihak BPJS-nya yang melanggar, ya? Karena memang kalau di penelitian tesis ternyata banyak tagihan-tagihan BPJS, ya. Tesis-tesis mengarah ke sana. Nah, bagaimana menyelamatkan keuangan rumah sakit? Nah, salah satu rumah sakit di Bandung itu adalah apa namanya, menghentikan BPJS per tanggal sekian, ya. Nah, itu bagaimana misalkan kalau orang yang sudah kadung apa namanya berobat di situ. Nah, artinya di situ harus dievaluasi semuanya, ya. Nah, sama seperti di apa namanya di total quality management akreditasi menggunakan ini plan, do, check, action, ya. Nah, dengan demikian maka yang dikatakan gap, ya, service quality model parasuraman merupakan gap antara expected service, ya, dan perceived service, ya, antara harapan dan kenyataan pasien. Nah, di sini akan adanya gap, ya, gap dari pasien antara harapan dan kenyataan. Kenapa timbul gap? Karena ada informasi sebelumnya, ada personal need, past experience, dan ada brosur, ya. Atau misalkan ada apa lagi di sini, ya. Oh iya, karena ada kewajiban, misalkan ada kewajiban dari perusahaan, itu kan sama seperti word of mouth communication. Nah, kemudian persipnya di sini adalah antara service delivery dan external communication, ya. Nah, ini akan terjadi gap, ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan?
Saya rasa dengan penjelasan itu akan Prof, lebih jelas lagi. izin Ya, bertanya, silakan, Prof. Pak Dokter. Ya, Izin bertanya, Prof, untuk closing gap yang satu itu ya, eh, kan mengatasi bagaimana kegagalan memahami keinginan pelanggan. Nah, ya. apakah itu harus menunggu ada komplain dulu atau bisa dilakukan secara proaktif ya, Prof? Nah, harusnya sebetulnya segala sesuatu harus bisa, kalau istilah sekarang itu dimitigasi ya. Ya, Nah, jadi dimitigasi misalkan ya. Nah, jadi artinya kalau memang misalkan sekarang kita belum memahami, ya anggaplah misalkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba ya, makanya kenapa saya sebetulnya kan jawaban apa namanya gapnya dan jawabannya sudah ada, tapi saya sekarang dijadikan UTS, ya Bapak Ibu mencoba ya, mencoba mendeteksi apakah ada nggak ya. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan ini apa tim ya, bisa di tim dengan tim diskusi ya mengenai gap-gap ini didiskusikan ya. Nah, jadi bagusnya sebetulnya sebelum terjadi itu harus ada apa namanya, harus dimitigasi ya. Bahkan sebetulnya dari ke waktu-waktu ya. Yang tadi salah satu contoh ya toilet misalkan ya. Kalau pasien hanya 50 orang cukup 2 ya. Tapi begitu 150 harus 3 berarti kan ya. Nah, kayak begitu. Kemudian daya dukungnya juga misalkan. Nah, artinya memang misalkan di sini yang namanya leader itu kan kalau bahasa apa namanya eh, Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sungtilodo itu harus ada di depan kalau leader itu ya. Jadi tetap istilahnya itu harus berpikir jauh ke depan sebelum terjadi, kalau bisa sudah diprediksi kalau leader ya. Jadi Ingarso Sungtilodo, Ingmadyo Mangunkarso, nah membangkitkan semangat ya. Kalau misalkan apa namanya lagi lemah ya, tuturi handayani kan begitu ya. Jadi intinya adalah ini tugas pimpinan ya. Itu Pak Nandito ya. Izin, Prof. Ya, Hmm, silakan Pak. Ya, mungkin terkait ini, Prof, untuk melakukan closing gap ini, ada tools baku atau tools untuk mengukur ini, dok, Prof, untuk menilai gap-gap ini gitu. Apakah kita menggunakan menurunkan ada baku atau kita menggunakan closing gap 1, 2, 3 sampai 5 itu kita turunkan ke bawah untuk mencari atau menilai gap-gap yang ada gitu, Prof. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak ini Pak Aldi ya. Nah, kalau para suraman itu bicara ini adalah untuk company ya, gap ini ya. Nah, saya belum menemukan misalkan toolsnya ya, misalkan apa saja ya. Artinya misalkan kita bebas menginventarisasi ya, apa saja misalkan tool-toolsnya. Ini kan ada manajemen kan ya, ada manajemen, ada employee dan ada customer. Nah, yang sudah ada ini di sini banyak nih yang namanya itu service quality ya. Tetapi kalau menemukan penyakit keseluruhan yang dikatakan Pak Aldi, saya belum menemukan ya. Hanya yang menemukan itu adalah misalkan faktor-faktor apa dan bagaimana closing gap-nya ya. Oleh karena itu misalkan tantangan coba nanti Pak Dr. Aldi misalkan membuat tesis yang bersifat kualitatif, mengembangkan indikator-indikator service quality model para suraman ya, gap dan closing gap-nya, misalnya itu bagus ya. Dengan cara apa misalkan kita dengan cara apa namanya eh, service and supplementary service ya, hari ini misalkan dan bulan anggaplah tahun ini adalah supplementary service-nya misalkan apa namanya core service dan supplementary service misalkan X ya, tahun ini. Nah, bagaimana misalkan nanti tahun yang X+1 ya. Itu kan memitigasi ke depan. Dan itu memitigasi terjadinya gap yang ada di apa namanya yang ada di gap para suraman itu ya. Dan itu Bapak bisa dibuatkan tesis menurut saya secara kualitatif ini belum pernah ada ya. Kalau tertarik kembangkan kira-kira apa ya. Gap 1 apa, gap 2 apa, gap 3 apa, gap 4 apa, gap 5 apa ya. Tapi setidaknya para suraman sudah ya. Nah, tapi sebetulnya misalkan ya kembali lagi misalkan sekarang kita kembali ke Permenkes ya kan ada standar rumah sakit berdasarkan kelas-kelas. Itu bisa dijadikan standar ya, standar minimal ya. Kan kalau akreditasi itu kalau memenuhi itu adalah C misalkan ya kalau atau baik-baik ya. Kalau melampaui itu baik sekali. Nah,
Tapi kalau unggul, ya, kalau unggul itu adalah excellent. Ya. Nah, sekarang Bapak misalkan mau apa nih yang dikembangkan dari rumah sakitnya itu? Dari mana? Nah, itu standar ya, karena rumah sakit itu sudah ada standarnya dari Permenkes ya. Itu saja, tetapi dalam pelayanan kita bebas ya. Dalam pelayanan bebas berkreasi. Ya, apalagi tadi seorang pimpinan itu ingat sosung tulodo. Harus tahu ke depan itu harus bagaimana ya. Ini Pak Dr. Aldi ya. Siap, Prof. Makasih, Ya, Prof. tertantang nggak untuk membuat tesis mengenai ini? Waduh. Ya, Prof. Saya coba pelajari lagi, Prof. Kaitkan dengan kemarin saya ada satu tuh yang supplementary service, bagaimana strategi pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dengan supplementary service ya, dengan apa namanya, eh, service dan supplementary service ya, core service dan supplementary ya. The power of service, teorinya kan the power of service tahun pertama, the power of service tahun kedua, the power of service tahun ketiga. Itu sama seperti Renstra sebetulnya ya. Cuman ya itu teorinya ada di apa namanya, teorinya ada di eh, buku Laplok ya itu ya. Buku Laplok sekarang juga ada yang terbaru ya, kalau 2017 harganya Pananita sudah nyari itu harganya nggak tahu 6.500 kalau tidak salah ya, yang terbaru ya. Nah, di Shopee itu yang filenya ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silahkan ya. Nah, kalau tidak ada apa namanya, break dulu sebentar. Nah, nanti kita lanjut lagi sebagaimana biasa ya. Nah, kita berlanjut akan menjelaskan service quality model ya. Nah, tadi eh, saya sudah sampaikan bahwa yang namanya service quality itu adalah apa namanya, adanya gap ya. Nah, jadi kalau kita sini ada manajemen ya, kemudian ada employee, dan ada di sini adalah customer. Nah, ini akan adanya gap antara harapan dan kenyataan. Inilah yang dimaksud service quality itu atau kualitas pelayanan itu adalah adanya di sini ya. Jadi yang namanya kualitas pelayanan itu ya ujung dari semua gap-gap ya. Ini adalah service quality ya. Service quality itu akan adanya gap antara harapan dan kenyataan ya. Tadi disebutkan bahwa para suraman itu membuat apa namanya, suatu suatu aksioma atau suatu teori ya, bahwa yang namanya service quality atau service itu pasti akan adanya gap. Karena apa? Karena memang berkaitan dengan ciri-ciri ya, yang tangible, eh, variability, kemudian variability, inseparability. Nah, oleh karena itu, karena tidak mungkin 100% ya, jadi intinya di sini akan ada tarik-menarik ya. Jadi ada kalanya misalkan ini itu adalah apa namanya, ke sini arahnya ya. Jadi bisa terjadi kalau arahnya mendekat, harapan dan kenyataan mendekat, berarti di situ adalah pelaksanaannya bagus. Tetapi kalau misalkan sekarang ke sebelah sini ya, ke dalam, ini berarti gapnya itu adalah semakin apa namanya. Jadi anggaplah kalau ke sini negatif ya, kalau mendekat itu adalah positif ya. Kalau mendekat positif, kalau menjauh negatif. Nah, arti kalau semakin menjauh itu adalah berarti kualitas pelayanan itu adalah buruk ya. Nah, oleh karena itu kata para suraman bahwa yang namanya service quality itu adalah bersifat kontinum seperti garis ya. Nah, jadi di sini terjadi tarik-menarik antara harapan dan kenyataan ya. Expectation dan perceived service. Artinya kualitas tergantung pengalaman konsumen ya. Dari tingkat yang sangat baik sekali ya, sampai kepada yang buruk sekali.
Baik sekali itu kalau misalkan di sini bertemu pas ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang di tengah, ini adalah baik sekali pas bertemu ya. Tetapi kalau misalkan yang buruk di sini mungkin di sini hanya satu ya. Ininya apa namanya nilainya ya. Nah, kenapa demikian? Misalkan ya ini salah satu contoh saja tadi saya toilet ya. Toilet itu misalkan nanti akan ada skema pengukuran satu ya, dua misalkan ya, tiga, empat dan lima. Toilet bersih misalkan ya. Toilet bersih misalkan ya. Harapannya ya sesuai harapan ya. Tapi misalkan kenyataannya ini misalkan apa expectation ya. Toilet bersih harapan. Tapi kenyataannya misalkan toilet itu ya persipnya atau yang dirasakannya ini cuma 3. Jadi artinya di sini ada gap antara 3 dan 5. Ya. Jadi gap itu tergantung apa? Tergantung dari pengalaman apa namanya pasien sendiri atau konsumen sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kualitas pelayanan dirasakan tergantung kepada persip, ya. Tergantung kepada besaran, ya. Besarnya itu adalah misalkan tadi, ya, 5, 3, 1, 2 dan arah, ya. Jadi artinya besaran dan arah. Nah, gimana ininya? Apa namanya besaran dan arah? Jadi maksudnya besaran dan arah di sini adalah kalau misalkan arahnya, ya, tadi kan ada apa namanya ada harapan dan kenyataan, expectation dan persip ya. Kalau arahnya misalkan ke sini ya, saling menjauh tadi itu adalah artinya kualitas buruk ya. Tapi kalau saling mendekat ke sini ya, itu adalah kualitas baik. Karena apa? Karena gapnya menjadi kecil ya. Jadi gap yang terkecil itulah yang bagus besarannya itu. Kalau misalkan gapnya besar, nah itu berarti adalah buruk ya. Nah, dari service quality model maka disimpulkan adanya perceived service quality. Jadi perceived service quality itu ya eh, pelayanan yang dirasakan. Nah, jadi pelayanan yang dirasakan itu di sini PSQ itu ya. Perceived service quality ya. Ini ada apa namanya? Ada customer ya, ini ada employee ya, di sini ada manajemen ya. Jadi perceived service quality itu di sini ya. Nah, apabila layanan yang diharapkan ya, atau expected service lebih besar dari pelayanan yang dirasakan atau maka kualitas buruk. Nah, jadi bila mana ya expected service ini lebih besar dari persip harapannya, misalkan tadi harapannya 5 ya. 5 kenyataannya 3. Maka perceived service quality buruk atau unsatisfactory ya. Jadi kualitas pelayanan yang buruk itu adalah menurut para suraman unsatisfactory itu adalah ketidakpuasan. Kemudian apabila pelayanan yang diharapkan ES ya, IS sama dengan pelayanan yang dirasakan maka kualitas memuaskan. Contoh misalkan di sini expected service yang diharapkan adalah 5 ya. Ternyata yang dirasakan 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan perceived service quality memuaskan ya, atau satisfactory. Kemudian apabila layanan yang diharapkan atau IS lebih kecil dari pelayanan yang dirasakan, maka kualitas luar biasa. Nah, luar biasa itu adalah yang diharapkannya, misalkan tadi ya 4 ya. Nah, tapi kenyataan misalkan nilainya 5 ya. Nah, ini adalah yang service excellent itu apabila melebihi dari harapan. Nah, jadi dengan demikian para suraman sudah mampu membuat notasi ya. Jadi membuat notasi dari SIP model itu membuat notasi dengan kalau lebih apa namanya lebih simpel lagi kalau saya adalah menggunakan apa namanya eh, expectation itu E ya
tidak pakai S lagi, jadi hanya misalkan saya itu hanya menggunakan service quality itu hanya menggunakan hanya membandingkan tidak pakai S-nya, E dan P saja ya. Jadi contoh misalkan kayak begini nih. Yang pertama adalah supaya tidak ribet ya. Ini lebih besar daripada P. Nah, kalau yang kedua adalah sama dengan. Nah, kalau yang ketiga adalah lebih kecil. Nah, saya itu aja ya. Sampai sini barangkali Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ya mengenai notasi ini, apakah dapat dipahami? Silahkan. Pak Dr. Aldi barangkali, nah yang ini suka bertanya mengenai hal ini. Bisa diikuti? Bisa, Prof. Bisa ya, kalau ini gampang ya. Nah, kalau gitu kita lanjut saja. Nah, tadi Pak Dr. Aldi menanyakan ya, Pak, apakah ada indikator-indikator untuk gap? Nah, saya jawab, kalau indikator untuk gap itu saya belum menemukan ya. Yang ada hanya misalkan bagaimana cara menutupinya ya, solusinya ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan bicara tadi perceived service quality ya, ini kayak menurut Parasuraman ya. Nah, ini ada yang di sini ya. Nah, tadi kan Parasuraman itu membandingkan bahwa ini PSQ ya, perceived service quality ini adalah bergantung pengalaman pasien ya. Bergantung pengalaman konsumen antara harapan dan kenyataan. Nah, makanya di sini perceived service quality itu adalah antara harapan dan kenyataan yang dibandingkan tadi ya, yang kata saya ini expected itu adalah E ya. Kalau ini adalah P ya. Nah, antara E dan P itu adalah ada di dalamnya adalah experience, pengalaman ya, pengalaman atau yang real dialami. Nah, pengalamannya itu kan ada di sini ya. Ini ada employee ya, dan ini ada customer. Nah, temuan Parasuraman yang kedua adalah mampu menunjukkan apa saja yang dinilai pada saat tadi ya, antara expected service dan perceived service. Pada saat experience ini ya, pada saat misalkan seorang pasien datang ke seorang dokter, apa yang dinilai? Parasuraman menemukan 10 determinan of service quality ya. Jadi ada 10 aspek ya. Jadi ada pertama adalah akses, communication, competence, courtesy, credibility, reliability, responsiveness, security, tangible, understanding, and knowing the customer. Akses berarti kemudahan ya, komunikasi, kompetensi ya, nggak usah ditulis, kesopanan, kredibilitas, kehandalan, ya tanggung jawab, keamanan. Nah ini tangible ya. Jadi tangible itu adalah misalkan kalau Pak Dokter, Ibu Dokter itu adalah misalnya tempat pelayanan rumah sakit ya. Secara mikro, secara makronya kan rumah sakit ya. Dan yang 10 understanding dan knowing the customer. Jadi berempati, mampu. Ya, jadi mampu apa namanya? Memahami apa yang dirasakan oleh konsumen ya, atau oleh pasien. Dari pendapat Parasuraman dari 10 ya. Ternyata dari 10 aspek itu 9 ini menyangkut masalah apa namanya? Pegawai ya. Atau menyangkut 9 itu adalah menyangkut masalah employee di sini ya. Sedangkan tangible ya, intangible itu adalah visible to customer ya. Visible to customer. Jadi visible to customer itu apa yang dilihat ya. Misalkan tempat pelayanan dokter terhadap pasien itu visible to customer. Ya, lebih makronya gedung-gedung ya. Nah, jadi teori kedua Parasuraman kalau tadi pertama adalah membuat gap, kemudian membuat notasi, yang ketiga apa saja yang dinilai atau indikator-indikatornya ya. Untuk yang ini saja, yang apa namanya? Service encounter. Ya, saya kan di sini service encounter ya. Jadi ada 10. Nah, 10 inilah ya oleh Parasuraman digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini kualitas pelayanan ini ya. Nah, akan tetapi Parasuraman pada tahun 1988 melakukan maaf nih, aduh, batuk kambuh lagi.
Parasuraman melakukan penelitian ke 300 industri jasa di Amerika. Ya. Dari 10 aspek yang dinilai pada saat perceived service quality, maka ditemukanlah secara generik hanya ada 5. Ya. Jadi dari 10 menjadi 5. Ya. Tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Ya. Nah, ini pun dari 5 ini hanya 1. Ya. Tangible itu yang bersifat fisik, yang terlihat, ya, gedung dan sarana prasarana. Ya. Kalau lihat ini, kenapa masalahnya begitu? Misalkan di sisi customer, ternyata kalau dari dari customer itu seolah-olah hanya 20% melihat lingkungan fisik, ya. Yang 40% itu adalah melihat dokternya sendiri, melihat SDM-nya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, misalkan kalau lihat sampai pemikiran para suraman begini, ya, jadi artinya semua tenaga kesehatan memang ini harus difokuskan kepada pelayanan kepada customer. Jadi percuma kalau misalkan melihat tangibility-nya bagus, gedungnya bagus, bertingkat, bersih, tetapi misalkan tadi, ya, komunikasinya, kompetensinya, kesopanannya, ya, responsiveness-nya, empatinya tidak ada, ya, artinya misalkan akan dinilai kurang oleh pasien, ya. Nah, dari yang 22 item ini saya singkat menjadi tera, ya, supaya mudah, ya. Ya, tera itu alat ukur, ya, alat ukur kilo namanya tera. Jadi teranya tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance, ya. Dan ini adalah oleh para suraman digunakan 22 item untuk mengukur baik buruknya service quality yang ada di sini, ya. Nah, yang ada di sini, ya, di service encounter atau service quality, ini ada 22 item menurut para suraman, ya. Dan sampai sekarang banyak digunakan, ya. Ada 22 pertanyaan, ya. Nah, untuk reliability apa? Ya, silakan Bapak Ibu nanti baca. Cuman yang jelas di sini adalah 22 item ini. Nah, kembali misalkan, nah, ya. Ini menurut para suraman tadi ada 22 item, ya. Yang tangible, saya menulis aslinya, tapi saya hanya menyingkat saja, ya, karena buru-buru, ya. Yang pertama adalah yang dinilai untuk tangible modern equipment, ya, kalau mungkin sekarang itu megah, ya. Visually appealing facility. Nah, fasilitas menarik, ya. Penampilan rapi dan profesional. Nah, ini pegawai kan. Rapi administrasi, jam kerja yang nyaman. Ya, artinya misalkan diperlukan kapanpun mudah, ya. Ini kan tadi tangible. Nah, tera. Nah, yang kedua adalah empathy, ya. Perhatian individual, pakaian rapi dan sopan, pelayanan sepenuh hati, memahami kebutuhan, ya. Empathy. Nah, reliability. Reliability itu adalah pelayanan sesuai janji, mampu menangani masalah, pelayanan dengan benar, pelayanan tepat waktu, memberi info saat pelayanan. Responsiveness, pelaksanaan sesuai info, ya. Pelayanan segera, keinginan membantu, siap respon permohonan. Nah, untuk yang assurance, ya. Tampil meyakinkan, merasa aman, menjaga tata krama, mampu menjawab pertanyaan. Nah, jadi karena ternyata servis itu misalkan di kampus, ya, yang pokoknya yang melibatkan banyak manusia di rumah sakit. Kalau misalkan ada yang masih ada sampai sekarang mengukur bagaimana kualitas pelayanan, itu ada 22 pertanyaan, ya. Dan silahkan misalkan ini kan nanti pertanyaan ini ditanyakan kepada pasien. Silahkan diedit misalkan, ya. Nah, akan tetapi untuk sekarang saya tidak mereferensikan mengukur, Bapak Ibu mencoba mengukur kualitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan parasuraman. Kenapa demikian? Karena banyak penelitian terbaru khusus untuk bidang-bidang atau industri-industri jasa tertentu, ya. Untuk kampus, untuk rumah sakit, untuk misalkan stasiun kereta api, ya. Untuk sekolah, untuk gereja malah, ya. Untuk perbankan.
Seperti untuk rumah sakit. Nah, service quality ini ada penelitian ya dari Hussein dan Damanhuri 2013. Ya. Dan ini dikembangkan ya. Memang ini penelitiannya di Patient Satisfaction of Service Quality in Saudi Hospital, a SEPQUAL Analysis. Ini menggunakan parasuraman. Ya. Ini International Journal of Healthcare Quality Assurance, volume 26. Ya. Ini tahun 2013, tapi di Saudi. Ya. Tetapi bimbingan saya kemarin, ya, waktu lulus 2001, menemukan ada International Journal di rumah sakit di Amerika, itu tahun 2001. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu misalkan ini nanti, ya meskipun memang mengenai service quality itu sudah banyak dikritik karena terlalu banyak ya. Nah, tapi sebetulnya kalau untuk ilmu dan untuk dipraktekkan Bapak Ibu mau mencoba misalkan di rumah sakit ini bagus ya. Jadi kalau misalkan parasuraman itu ada tera, nah di sini tera masih ada ya, tangible. Nah, teranya empathy masih ada ya, R-nya reliability masih ada, responsiveness masih ada. Nah, yang tidak ada itu adalah safety ya. Nah, ini dari parasuraman awalnya dari assurance ya. Nah, makanya service quality rumah sakit saya menjadi ya, parasuraman tera, kalau ini adalah TERS ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba mengukur service quality rumah sakit itu menggunakan TERS ya, jangan menggunakan tera lagi karena itu bersifat generik ya. Nah, apa saja pertanyaannya? Nah, ini di sini ada semua ya. Contoh tangible, tata letak dan desain rumah sakit memudahkan pasien untuk mengakses layanan ya. Kesiapan tiap bagian rumah sakit membantu respon cepat terhadap permintaan pasien. Fasilitas rumah sakit, ruang tunggu, koridor, dan lift memadai dan sesuai untuk layanan. Rumah sakit dilengkapi dengan perangkat teknologi, peralatan medis terkini, staf rumah sakit bertata busana sesuai dan memiliki penampilan yang baik, lokasi rumah sakit nyaman dan mudah diakses, kamar rumah sakit bersih, nyaman, dan menarik. Nah, itu Bapak Ibu yang mengenai tangible tadi ya. Mengenai reliability, safety, nanti Bapak Ibu silahkan baca saja karena lengkap ya. Bedanya ada 27 pertanyaan ya. Jadi kalau parasuraman tadi ada 22, sekarang menjadi 27 ya. Nah, oleh karena itu misalkan ya untuk rumah sakit, nah ini sampai sini Bapak Ibu ya. Ini jangan dulu ini, nanti ini aja dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk rumah sakit, maka gunakanlah dimensi service quality untuk rumah sakit. Ya. Bahkan misalkan saya menemukan untuk yang klinik gigi juga ada khusus ya. Jadi ditemukan di jurnal internasional ya, tinggal searching di Google ya. Sampai sini barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan dulu kan? Pak Anandito masih bisa diikuti, Pak? Bisa Pak, cuma tadi saya agak agak berpikir itu tadi di dimensi yang 10 dimensi itu kan ada kompetensi ya. Ini kenapa kompetensi jadi Ya, kayak enggak penting lagi ya di dalam nggak penting service ya. quality ya? Ya, nah ini sebetulnya kalau para suraman dari 10 itu, jadi kompetensi itu masuk kepada ini sekarang itu jadi mana ya? Nah, jadi dia itu misalkan begini, jadi tadinya dia tuh 10 sebetulnya ya. Jadi kompetensi itu masuk jadi pertamanya para suraman itu dari 10 ya. Dikembangkan dari 10 kan masih umum. Nah, dia sebetulnya menjadi 22. Jadi kompetensi itu pasti ada yang dari 22 ini. Ya, coba dicari aja nanti ya. Nah, kalau untuk di rumah sakit ini menjadi tadi yang TERS itu menjadi 27 ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau mencoba untuk rumah sakit jangan gunakan lagi parasuraman karena khusus untuk rumah sakit sekarang sudah ada ya. Itu Pak Nandito ya. Baik, Prof. Ya, baik kita lanjut ya. Nah,
Sekarang mau mencoba, tadi kan para suraman itu membandingkan antara harapan dan kenyataan, ya. Membandingkan antara harapan dan kenyataan, artinya Bapak Ibu kalau misalkan mau menggunakan para suraman, di sini harus ada 22 pertanyaan, ya. Betul nggak? Jadi kalau misalkan untuk rumah sakit, di sini ada 27 pertanyaan. Nah, jadi metode para suraman itu simpel. Bahwa service quality itu ada dimensinya dan ada skornya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa 22 dan bisa 27 yang ini, ya. Tergantung tadi. Nah, kemudian di sini ada expected service dan ada perceived, ya. Jadi yang diharapkan dengan yang dirasakan. Dan kemudian dikasih nilai sampai 5. Nah, nilai-nilai ini artinya adalah 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, salah satu tangible misalkan. Tangible-nya anggaplah misalkan ya jangan terlalu luas, tangible dari apa namanya tempat pelayanan dokter misalkan, ya. Tangible-nya apa? Oh, tangible-nya kan di sini harapannya adalah kalau di sini contohnya adalah 4, ya. Ternyata yang dirasakan bagus 4, ya. Kemudian empathy, ini disampaikan gambar ini atau gambar kuesioner ini atau tabel ini disampaikan kepada pasien, ya. Empathy expected-nya adalah 4, ya. Nah, ternyata persipnya misalkan apa namanya lebih tinggi. Salah satu contoh misalkan, ya, harapannya 4 kok jadi 5. Nah, suatu saat misalkan ibu-ibu ketinggalan apa namanya dompet dan berobat misalkan, kata dokternya udahlah nanti aja misalkan, ya. Nah, berarti ya itu empathy, itu jadi 5, ya. Reliability misalkan di sini adalah nyataan 3, ya. Persipness misalkan apa namanya persipnya 5, ya. Assurance-nya 5 di sini, persipnya adalah 5. Jumlahkan semua ini menjadi 23 dan 21. Dan ini adalah lebih besar, ya. Jadi yang lebih besar ini adalah E. Ya. Expected lebih besar daripada perceived service. Artinya di sini kualitas adalah buruk, ya. Namun misalkan jawaban responden itu 23 sama dengan 23, artinya itu sama kualitas memuaskan, ya. Bila ini 23 kurang dari 25, ya, artinya yang diharapkannya 20 tapi kenyataannya ada 25, maka inilah yang maksud excellent service. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau menanyakan? Betulan ini nanti akan dijadikan tugas untuk UTS. Ya, Bapak Ibu mencoba, ya, menggunakan misalkan apakah Bapak Ibu menggunakan para suraman, apakah menggunakan khusus rumah sakit, ya. Silakan, ada yang mau disampaikan, Pak Andriansa? Izin, Prof. Ya, Yang ini yang diharapkan atau expected service ini itu apakah kuesionernya juga apakah disampaikan ke customer atau memang ke staff employee, Prof? ini kan tadi ingin mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pasien misalkan, ya. Ya. Nah, jadi ini Kalau gambarnya nanti jadi gambar apa kuesionernya seperti ini sama, ya. Ada yang diharapkan, ada yang dirasakan, ya. Gitu. Jadi dua-duanya tetap kuesionernya adalah Disampaikan, ke customer, ya, Prof, ya. Ya, ke customer, ya. Kalau ini sebetulnya ataukah misalkan Bapak ingin ini menilai untuk pegawai bisa sebetulnya, tapi ini konteksnya kalau service quality, ya, ini adalah Bapak misalkan nanti ingin mengukur internal service quality, baik manajemen. Nah, Bapak bisa pilih, tapi mungkin dimensi internal service quality itu berbeda indikatornya, ya. Oke, ada lagi? Izin, Ya, masih. Ya, Prof. Pak Dr. Aldi, ada yang mau sampaikan? Izin menanyakan ini core-nya ini apakah ada batasannya atau cuma hanya menilai antara perbedaan
yang diharapkan dan dirasakan, Prof. Batasan maksudnya Seperti batasan apanya? batasan skornya nih, Prof, kan tadi kan saya lihat di sini 23. Ya, 23 ya, sama, maksudnya ya kan 23 dan dirasakan ya. itu 23 sama dengan berarti kualitas memuaskan. Ya, ada juga lebih rendah dari 4. Kan 22 ya. 22 berarti skornya bisa 22 kali kalau misalkan 5 semuanya berarti 110 gitu. Ya, betul nggak Hmm. ya? Iya, iya, Prof. Artinya kalau itu sudah misalnya Semuanya. nilainya semuanya 5 kan artinya udah perfect ya, Prof. Nah, perfect ya, Tapi misalkan artinya ya. kan angka angka ini kan pasti akan ada perbedaan. Betul. Artinya Ya, ada yang nilai 3 mungkin, ada di ya. sebelah. Nah, artinya perbedaan angka antara yang diharapkan dirasakan ini nggak ada cut off ya, Prof. Hanya cuman menilai mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil Ya, dan atau betul. Nanti sama dengan gitu. dibandingkan hasilnya. Banding. Ya, Baik, Prof. ya. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Rati? Izin Prof. Ya, Berarti misalkan kita pakai TERS ya Prof untuk rumah sakit, ya. 27. ada 27 pertanyaan. Tadi Ya, Prof perlihatkan ke kami pada tangible itu kalau nggak salah saya lihat ada 7 pertanyaan untuk ya, tangibles. ya. Itu berarti setiap pertanyaan ini diberikan oleh konsumen itu dalam bentuk skor. Jadi setiap Ya. pertanyaan itu Nah, di jadi di sini nanti ada skor. Jadi ini nanti pertanyaan nomor misalkan tangible, nanti ada 7 di sini kan. ya. Nah, gitu. Empatinya ada berapa? Nah, ini saya hanya apa namanya pengelompokannya aja ya rata-rata Oke Prof. ininya. Oh Ya, 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 paham Prof. ya. Ada lagi? Silakan. Izin, Prof, Ya, terkait dengan pemberian kuesioner kepada customer. Nah, ini kalau kita lihat kan yang pertama adalah diharapkan, kemudian kalau dirasakan berarti kan setelah selesai pelayanan gitu ya, Prof. ya betul. Nah, Ya. paling baik kita berikan dua dengan timing yang berbeda sebelum dan Nah, sesudah itu gitu, lebih Prof. bagus ya, lebih bagus. Jadi sebelum dan sesudah ya, Oh, itu baik, lebih Prof. akurat ya. Ya, baik. Ya, Terima kasih, Prof. ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita kan mempelajari itu adalah manajemen pelayanan prima ya. Nah, kalau kita menyetir ke belakang, ada dua model ya. Model parasuraman yang tadi ya, parasuraman itu kan mempunyai model sendiri dan ada model Eropa. Meskipun ini jarang ya. Jadi orang banyak menggunakan model parasuraman ya. Jadi parasuraman itu adalah menggunakan tera ya. Kalau model Eropa ya, model Eropa itu kalau misalkan parasuraman itu tera tadi tangible, empathy, reliability, responsiveness dan assurance. Tapi model Eropa ground rules itu hanya 3 saja ya. Ada technical quality, functional quality dan image ya. Jadi ada 3 dimensi, ada 3 unsur ya. Nah, namun misalkan 3 unsur ini ya, 3 unsur ini apa namanya? Kalau technical quality dia berbicara mengenai hasil ya. Jadi hasil itu kalau misalkan berobat apa hasilnya sembuh. Itu technical quality. Nah, tetapi yang parasuraman itu hanya bersifat fungsional, hanya proses ya. Jadi kalau parasuraman itu kalau misalkan berobat mau sembuh mau tidak, nah itu tidak tercover ya. Karena apa? Karena ini bicara proses ya. Kemudian model Eropa dari Ground Rose di sini adalah bahwa service quality itu ditentukan oleh citra ya. Jadi contohnya misalkan begini ya. Kalau misalkan citra rumah sakitnya sudah bagus meskipun ada kesalahan dimaafkan ya. Tapi kalau misalkan rumah sakitnya citranya buruk, salah sedikit dipermasalahkan. Itu citra itu bisa mengontrol baik buruknya service quality ya, kata para suraman ya. Maaf kata Ground Rose ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalkan kita diambil kesimpulan bahwa para suraman itu kalau misalkan mengukur hanya 22 item ya, para suraman ya, atau misalkan dengan TERS 27
itu hanya menyangkut proses saja, tidak mengukur hasil. Ya. Makanya itulah ada yang mengatakan bahwa lemah. Ya. Kalau untuk mengukur service quality itu model Amerika itu punya kelemahan karena yang diukur proses saja. Ya. Nah, makanya misalkan yang bagus misalkan kita itu adalah kalau mau menggunakan apa namanya total dengan menggunakan model Amerika. Cuman masalahnya itu questionnya menjadi banyak, ya itu saja, ya. Jadi kalau ke konsumen apalagi orang sakit kan dikasih kuesioner kadang-kadang kan tidak mau, ya. Nah cuman itu masalahnya. Tapi kalau misalkan untuk yang orang sehat, ya, nah ini misalkan lebih bagus dengan technical quality, functional quality dan image, ya tiga-tiganya, ya. Jadi tapi kebanyakan misalkan sekarang ini banyak menggunakan model Amerika saja, ya. Mengenai hasil misalkan itu tidak apa namanya tidak dihitung, ya, atau tidak diukur. Nah, sekarang apa itu kualitas fungsional, ya. Jadi kualitas fungsional itu adalah, nah di sini gambarkan lagi, ya. Ada employee dan ada customer, ya. Jadi kualitas fungsional itu adalah ini yang ada di sini, yang tadi service quality ini, ya. Perilaku petugas medis dalam interaksi pelayanan, kualitas fungsional lebih penting daripada kualitas teknik. Nah, tetapi menurut Grondros pun, ya, meskipun ini misalkan tidak diukur, ya, hasilnya, tetapi kualitas fungsional ini lebih penting daripada kualitas teknik. Ya. Artinya apa? Kalau untuk rumah sakit, masalah sembuh dan tidak sembuh itu tidak jadi masalah. Dan memang di undang-undang tidak disyaratkan harus sembuh. Tetapi yang paling penting itu bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada apa namanya kepada pasien. Ya. Interaksi manusia merupakan faktor penting pada kualitas fungsional. Jadi artinya di sini kalau misalkan ke dokter bukan semata-mata pandai, ya, mendiagnosa, memberikan obat, ya, menyembuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga hubungan secara apa namanya ya, apalagi secara kekeluargaan, ya. Nah, karena apa? Karena memang ini lebih penting, ya. Ya. Sekarang kemudian yang kedua kualitas teknis seperti rumah sakit itu apa, ya. Nah, ini pengertiannya kualitas teknis itu sejauh mana industri mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat seperti standar industri untuk barang. Ya, barang kan harus sesuai dengan misalkan apa namanya kalau ukuran itu ISSN bukan apa ada ukuran standar nasional SNI ya. Nah, kualitas praktik rumah sakit bahwa pelayanan pengobatan sesuai standar kedokteran pada umumnya atau sesuai dengan diagnosa dokter. Jadi misalkan jangan ada di sini kalau kualitas teknik itu menggabungkan dengan yang bukan standar pengobatan. Ya. Jadi hasil pengobatan dapat menyembuhkan pasien, ya. Misal pasien pasca operasi kembali pulih fungsi tubuhnya, terhindar dari kematian atau tidak terjadi komplikasi. Nah, yang dimaksud dengan kualitas teknis. Ya. Makanya tadi kalaupun misalkan kualitas teknis tidak terlalu penting, tetapi kalau misalkan kita mau melakukan juga boleh, ya. Tapi memang ini adalah jangka waktunya harus sudah misalkan beberapa hari, ya, atau beberapa bulan misalkan, ya. Apakah misalkan sembuh? Tidak akan sembuh. Seperti contoh misalkan saya udah 2 minggu udah ke 2 kali ke dokter yang berbeda belum sembuh-sembuh, ya, karena memang banyak aktivitas misalkan, ya. Nah itu kan baru diketahuinya itu misalkan 1 minggu atau 2 minggu, ya. Nah, bahkan kemarin ada dokter kebetulan polisi yang bimbingan mau bimbingan langsung ke kampus, kata saya minta resep, ya kasih resep, ya lumayan agak sedikit ini berkurang, ya. Nah, itu kualitas teknis, ya. Nah, kualitas teknis pelayanan rumah sakit, ya, Bapak Ibu di sini ada dari Faizan Ali, itu saya lupa jurnalnya, ya. Nah, jadi ada 3 aspek, ya, dan merupakan inti pelayanan rumah sakit kualitas teknis ini. Ada sociability, valen, dan waiting time, ya. Jadi, kalau menurut Faizan Ali, bahwa kualitas teknis ini adalah indikatornya sifat dan perilaku petugas dalam pelayanan medis. Ya, tapi ini sebetulnya sama seperti tadi, ya, seperti fungsional, ya. Nah, paling misalkan ini penilaian pasien pasca pengobatan sembuh atau tidak sembuh, ya. Kemudian waktu tunggu pasien menjalani giliran pengobatan. Nah, itu adalah kualitas teknis, ya. Jadi artinya kalau kualitas teknis itu kalau misalkan di strategi produk, ya, the 5 product level sebagai core benefit, ya.
Atau kalau di flower of service, core service. Nah, inilah kualitas teknis ya. Nah, sedangkan citra. Nah, saya memang belum menemukan citra ya. Kalau misalkan bagaimana mengukur citra rumah sakit, tetapi saya ini adalah mengadopsi dari penelitian citra dari perbankan ya. Jadi citra bank ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu citra rumah sakit, gunakanlah ini. Rumah sakit dapat diandalkan, memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit berkembang, memberikan kontribusi kepada masyarakat menggunakan teknologi dalam pengobatan, perhatian terhadap pasien, ya, reputasi baik, merupakan rumah sakit yang besar, dikenal oleh masyarakat, melayani dengan kejujuran. Nah, itu adalah indikator citra. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita ini mau misalkan sekarang, ya, bagaimana meningkatkan manajemen pelayanan prima rumah sakit, kalau mau lengkap, ya, memang kalau misalkan diukur dengan kuantitatif, ini agak menyulitkan pasien, karena ini juga sudah 27, ya. 27 kalau tidak salah, misalkan ini ada ya kurang lebih tadi misalkan ada 6 ya. Citra ada 10. Ini udah berapa di sini? Sudah 16 tambah berapa? Sudah 42 pertanyaan ya. Tapi inilah manajemen pelayanan rumah sakit itu kalau misalkan mau diukur kualitas fungsionalnya, teknisnya dan citra ya. Kualitas fungsional kan tadi menggunakan misalkan tadi menggunakan TERS ya. Nah, jadi manajemen pelayanan prima sesuai dengan teori di awal ini akan mempengaruhi kepuasan pasien dan mempengaruhi loyalitas ya. Apalagi dikaitkan dengan the service provision, loyalitas ini akan akan berhubungan dengan company growth ya atau profitability ya. Profit. Nah, kepuasan pasien ya ini menurut penelitian menurut penelitian dipengaruhi oleh biaya ya. Di samping itu misalkan ada faktor lain nggak nih ya yang mempengaruhi kepuasan pasien. Dan inilah misalkan ini bisa dijadikan tesis. Cuman kalau misalkan sekarang tesis untuk kuantitatif dengan misalkan menggunakan parasuraman yang itu mungkin ini. Makanya kalaupun mau misalkan sekarang bagaimana misalkan sekarang kita itu adalah menilai kualitas secara kualitatif ya. Menilai kualitas fungsional, teknis dan citra ya. Karena kualitatif ini akan mengembangkan narasi-narasi ya. Apalagi misalkan dikaitkan dengan kita mau memetakan rumah sakit dengan the flower of service ya. Nah, sekarang ada juga ya, ini Bapak Ibu kan yang namanya ilmu berkembang ya. Jadi ada yang mengukur service quality ya dengan serve only. Ini adalah dari Michael Brady ya. Cronin dan Richard. Ini tahun 2002 ya. Nah, caranya gimana? Jadi dia nggak mau pusing-pusing dan umumnya ini dipakai untuk tesis ya. Jadi tidak mengukur ekspektasi atau expectation yang diukur hanya performance saja ya. Atau yang diukur hanya persib saja. Sehingga lebih gampang tadi misalkan ya. Nah, langsung saja hanya sepotong. Tadi kalau Ibu kan yang bagus memang tadi juga ada kelebihan kekurangannya sebelum dan sesudah. Nah, kalau ini hanya sesudah saja dan kebanyakan ini adalah tesis menggunakan ini ya. Tangible misalkan 4, empathy 1, reliability 3, responsiveness 4, assurance tinggal menambahkan di sini jumlahnya 16 ya. Dan terdiri dari 5 pertanyaan. Jadi 16 kurang 5, 3,3 ini adalah cukup. Nah, inilah yang dikatakan statistik deskriptif untuk tesis. Ya. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan 27, nanti 27 pertanyaan? Ya 27 pertanyaan nanti dikalikan berapa? Ya. Maaf, misalkan nanti ini jumlah, ya kalau 27, ini dibagi menjadi 27 pertanyaan. Ya, kalau TERS, ya. Kalau ini kan 5, ya. Ini kalau misalkan ini hasil responden kan tadi misalkan 27, yang maksimum 27 kali 5 itu berapa? 85 ya. 27 kali 5. 85 ya. Nah, jadi
Ini adalah misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan 27, nanti ada skornya dibagi 27, berapa hasilnya? Ya. Jadi nanti hasilnya itu kita bisa melihat ya di mana keberadaannya. Kalau 3 berarti keberadaannya di sini ya. Kalau misalkan 1,2 ya keberadaannya di sini ya. Kalau misalkan pas 5 baik, kalau 4,5 ya di sini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi sebetulnya silahkan pilih ya. Tapi yang penting kita harus tahu ya mana kegunaan-kegunaannya. Ya, seperti obat kan, mungkin Bapak Ibu bisa memilih mau obat apa ya. Tergantung misalkan apa yang diinginkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau tahu misalkan gap parasuraman ya yang bagusnya harapan dan kenyataan sebelum dan sesudah pelayanan diukur ya. Seperti misalkan kayak orang yang sebelum dia kasih antibiotik dengan yang sudah beberapa jam misalkan ya. Atau misalkan yang apa seperti yang dicek darah ya. Sebelum puasa dan sudah buka. Nah, sebelum dan sesudah ya. Ibu Ratih, bagaimana? Tadi ada pertanyaan sebelum dan sesudah. Nah, dari sekarang lebih mudah lagi ini ya. Tapi ini adalah hanya sesudah ya. Ada yang mau tanyakan lagi, Bu? Ibu Ratih? Sejauh ini udah cukup, Oke. Prof. Cuman Ya. lebih ke apa? Kalau dari kuliah-kuliah yang sudah kami dapat seperti Ya. kuliah manajemen dari Dr. Agus, kuliah dari Bu Nining tentang mutu, Ya. kayaknya dengan yang digabungkan dengan pelayanan prima, sepertinya yang saya dapat bagaimana kita memposisikan misalkan untuk sebagai manajemen Ya. menciptakan pengalaman yang berkesan ya, Prof. Ya, betul. Yang Experience memang berujung service pada experience. ujungnya nanti ke passion satisfaction seperti di Betul. kuliah-kuliah Ya. sebelumnya. Ya. Sedangkan posisi yang Prof jelaskan tentang service quality ini berada di tengah-tengah, di mana service quality seperti parasuraman ini bisa dijadikan apa ya, poin-poin agar timbul agar passion satisfaction-nya muncul gitu Ya. ya, Prof ya. Betul. Ya. Dan yang kuliah Bu Nining juga indikator mutu, sistem akreditasi mungkin akan menjadi evaluasi Ya. untuk di pelayanan rumah sakit. Itu mungkin Prof yang saya tangkap Ya. dari 3 kuliah yang saling Betul. menurut saya berkaitan, berhubungan. Ya. Itu aja. Jadi memang sebetulnya yang baik kuliah itu antara satu dengan yang lain itu saling menambah ya. Nah, tetapi kalau misalkan service politik ini adalah basicnya memahami service ya. Jadi basicnya memahami service sebagai produk, bukan service seperti pelayanan kita sehari-hari. Oh, ini pelayanan dokter, padahal tidak sesederhana itu ya. Apalagi misalkan tadi Pak Aldi menanyakan, Pak, ada nggak indikator untuk mengukur semua gap? Kan itu bicara sebetulnya kalau di dalam apa namanya strategi manajemen itu, oh saya jadi lupa ya karena bukan ini ya. Jadi ada beberapa aspek yang diukur semuanya ya. Nah, jadi artinya kalau memang misalkan kita ya memang ini sebetulnya tugasnya adalah tugas pimpinan di sini adalah bagaimana meramu tadi kan ngarso sung tulodo ya. Jadi di mana menempatkan yang Dokter Agus, di mana menempatkan yang akreditasi. Nah, kalau yang akreditasi itu sebetulnya sudah real, ya, sudah real untuk memenuhi standar pemerintah, ya. Tetapi kalau untuk melampaui, nah gunakanlah teori-teori ini, ya. Karena sama seperti di perguruan tinggi, ya. Di perguruan tinggi, kalau misalnya suatu perguruan tinggi itu memenuhi standar akreditasi itu adalah kalau memenuhi, maaf, kalau misalkan kurang itu C, ya. Kalau memenuhi itu B, ya. Kalau melampaui itu A. Nah, jadi sebetulnya kalau ilmu-ilmu yang ada di ini sebagai basic untuk pelampauan, ya. Untuk pelampauan karena apa? Karena standar untuk akreditasi kan sudah jelas, ya. Sudah tidak boleh tidak itu yang harus diikuti. Tapi kalau melebihi standar, nah gunakanlah ilmu ini, ya. Nah, saya tidak paham kalau ilmu yang dari Dokter Agus manajemen rumah sakit ya. Nah, tapi untuk mengembangkan misalkan rumah sakit kita harus istilahnya itu harus paham dasar-dasarnya, akar-akarnya dari mana yang harus diperbaiki begitu ya. Itu barangkali Bu Dokter Atih ya. Iya, Prof. Ya. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, sekarang bagaimana kita membuat dimensi, apakah boleh ya? Sedangkan Serpqual punya parasuraman ya.
service quality punya ground rules. Nah, kita sebetulnya boleh mengembangkan kalau misalkan membuat disertasi terutama ya. Kita mempelajari sumber-sumber lain dari jurnal-jurnal atau misalkan temuan sendiri ya. Ini kita membuat dimensi service quality. Kalau misalkan kita dari Damanhuri tadi 27 misalkan, kita menjadi 30. Nah, cuman syaratnya ya mungkin Bapak Ibu sudah mafhum kalau yang sudah penelitian kuantitatif ya di S1 atau di spesialis harus ada uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, kalau misalkan uji validitasnya lebih R-nya lebih dari 0,3, uji reliabilitas 0. Nah, itu bisa digunakan untuk kuesioner yang baru yang berbasis dari Parasuraman atau ground rules ya. Karena suka ada pertanyaan ke saya ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu tugas UTS ini sudah menanti ya. Jadi take home-nya adalah Bapak Ibu bukan menguraikan teori ya. Ini banyak yang salah paham. Saya hanya ingin mengetahui apa yang ada di slide saja ya. Gap modelnya kenapa misalkan masalahnya dan bagaimana solusinya di tempat Ibu. Apakah misalkan sama nggak Pak dengan yang Parasuraman? Atau misalkan ada aspek lain ya masalahnya dan solusinya ya. Ini minimal 5 halaman ya, 1,5 spasi A4. Evaluasi faktor-faktor servisi rumah sakit ya atau misalkan klinik dengan menggunakan 5 gap model yang pertama tadi ya. Kenapa masalahnya dan bagaimana solusinya, kemudian mencari closing gap-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian service quality rumah sakit dengan model ShapeQual ya. Kalau yang ShapeQual itu adalah yang tadi, yang pertanyaan Ibu Dr. Rati, sebelum dan sesudah. Nah, berapa? Jangan banyak-banyak karena yang penting Bapak Ibu familiar dengan teori ini. Misalnya, cukup 5 orang saja, boleh ya. Itu barangkali Bapak Ibu materinya dan sudah habis ya. Ada pertanyaan sebelum ini? Jadi Prof, artinya Bapak Ibu ya, silakan. untuk yang UTS ini marginnya 4343. Ya, boleh 4343. Jadi sekali Kalau lagi Bapak Ibu, mohon maaf, bukan menguraikan Bapak Ibu mengambil teori dari internet mengenai apa itu bukan ya. Bapak Ibu itu hanya langsung. Jadi intinya apakah gap modelnya itu, gapnya atau penyebabnya sama tidak? Tadi salah satu contoh gap 1, lakukan penelitian misalkan ya. Atau Bapak Ibu menemukan misalkan bukan 5 gap, mungkin 6 gap ya. Nah, itu saja. Jadi tidak susah sebetulnya. Jadi nah yang Bapak Ibu misalkan yang harus ke percobaan ke pasien ya cukup 5 orang saja misalkan sebelum dan sesudah ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Pak Dr. Nandito ada yang mau disampaikan? ya Prof, kalau bukan dari rumah sakit bisa pakai instansi masing-masing ya? Boleh ya. Gap modelnya apa? Yang penting industri jasa ya. Ya, oke Ya. baik. Oke Bapak Ibu kalau masih ada Prof, mohon maaf, ini ya. kan kita bicara terkait customer ya, pelanggan ya. Ya. Pelanggan internal dan eksternal, bolehkah Prof? Maksudnya tidak harus pelanggan dalam arti konsumen, tapi misalkan rekan kerja itu juga boleh kan Prof? Nah, kalau berarti di situ yang dinilai bukan service quality tapi internal service quality. Nah, Mm-mm. tapi kalau Bapak hanya ingin mencoba gap model dengan internal service quality boleh. Ya. Oh, Jadi, ya. Tapi itu internal service quality Bapak harus cari dulu di jurnal ininya indikatornya ya dan oh ya. pertanyaannya ya. Kalau ini kan untuk customer, untuk pasien. Customer eksternal berarti ini lebih ya, Prof ya. Ya, kalau Bapak misalkan ini Bapak cari nanti ya indikator internal service quality indikatornya apa ya. Kalau tidak salah ada 5 dimensi itu Pak ya. Ya Bapak cari di itu. Tapi ya itu terserah Bapak ya nanti. Nah, kalau misalkan nanti senang dengan saya mau kembangkan internal service karena selama saya menguji dan bumi belum pernah ada yang internal service quality ya, Ya, belum ya. pernah ya. Ya baik, Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah Ini lancar Prof, ya. Ya, silakan. untuk batas pengiriman UTS-nya kapan Nah, Prof? pokoknya kalau batas pengiriman nanti maksimal pokoknya setelah kuliah terakhir 2 minggu lah ya. Oh Nah, iya, tapi kalau baik. menurut saya lebih cepat lebih bagus. Karena apa? Ya saya bocorkan saja ya. Minggu kelima nanti saya
ada lagi pengukuran service quality dengan important performance analysis dan marketing mix for service ya. Yang 8 aspek dan itu akan dijadikan UAS ya sama saya, dan itu materinya akan diberikan minggu depan, berarti minggu depan. Nah, dan itu yang important performance analysis itu minimal 15 orang ya. Makanya minggu ke-6-nya saya libur, tidak ada kuliah khusus untuk UAS ya. Jadi kuliah hanya 1 kali lagi. Nah, cuman sayangnya minggu depan saya mau ini ada seminar sambil berlayar di Labuan Bajo ya. Nah, di Labuan Bajo dari hari hari Rabu sampai pulang hari Minggu ya. Jadi kalau ada orang NTT ya, kalau mau silaturahmi boleh ya. Itu ya. Jadi saya dengan Pak Rektor ya, dengan Bu Rektor dan istri saya. Jadi itu berlayar seminar dengan perwakilan 5 negara ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, sama satu lagi Vietnam, Filipina ya. Jadi itu. Jadi kemungkinan Jumat depan libur ya. Jadi Bapak Ibu fokuskan saja, selesaikan kalau bisa selesai minggu depan ya. Karena nanti akan ada 2 untuk tugas UAS ya minggu depannya lagi ya. Itu barangkali Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ya Ibu Ratih, ada Bu Dokter? Ya, izin Prof, berarti yang poin B-nya itu 5 pasien, kalau kita pakai rumah sakit pakai 5 pasien dengan Cukup. tes ya Prof ya. Ya, dengan tes ya, sebelum dan sesudah ya. Pasien yang sama. Ya, Pasien tentu yang pasien sama. yang sama ya Prof. Ya, harus Ya. pasien yang sama ya. Jadi yang pasien yang sama dan yang masih bisa komunikasi, bukan yang stroke. Kalau yang Berarti stroke susah, ya. berarti kita akan melampirkan pertanyaan itu 27 pertanyaan Ya. itu dengan yang nilai-nilai Ya, nilai-nilainya. nilai-nilai tangible tadi ya Ya, Prof ya. betul. Itu. Jadi saya Oke, di sini Prof. sebetulnya tidak butuh teori-teori, tapi butuh langsung to the point saja. Jadi suka ada salah tafsir ya. Jadi menguraikan gap model itu tidak perlu. Saya kan tidak perlu itu. Yang penting Bapak Ibu paham, yang paling penting itu apa masalahnya dan bagaimana solusinya, sama nggak antara di tempat penelitian Bapak Ibu dengan yang di Parasuraman ya. Nah, barangkali itu bisa memandu ya, tadi yang kata Ibu Dr. Rati, misalnya kita kan berbagai macam ilmu ya. Nah, bagaimana kita bisa istilahnya menelisik rumah sakit supaya rumah sakit kita lebih bagus gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja ya. Nanti kalau tugas baik, kalau ini udah berarti Pak Dokter ya. Atau kalau misalkan ini saya share ulang ya, takut ini. Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Terima kasih ya. Mohon maaf nih batuk-batuk masih ada ya. Sampai jumpa mungkin 2 minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu depan. Dan izin Bapak Ibu ya. Salam Prof. Cepat sembuh Terima kasih Prof. Prof. Terima kasih, Sehat-sehat Prof. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Prof. Prof.